Halo, selamat datang di AS Education and Training. Hari ini kita akan bahas program magang dari Kampus Merdeka. Nah, program ini ditujukan untuk mahasiswa pada jenjang S1 untuk semua jurusan. Namun jurusannya itu tergantung lagi ya dari mitra yang bekerja sama, mereka berminatnya pada jurusan apa saja untuk bisa mendaftar lowongan di tempat mereka. Nah, kemudian ini bisa untuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Jadi mahasiswa dari PTN maupun PTS silakan mendaftar di Kampus Merdeka untuk program magang. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Kita akan bahas satu persatu untuk membantu teman-teman mahasiswa yang ingin mendaftar pada program magang dari Kampus Merdeka ini. Oke, langkah pertama kita menuju ke masuk dulu ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah punya akun, silakan langsung masukin email dan kata sandinya. Namun bila teman-teman belum punya, kita perlu daftar dulu. Nah, di bagian daftar ini peran kita apa? Apakah kita sebagai mahasiswa, dosen, sekolah, atau perguruan tinggi? Karena untuk magang, maka kita milih sebagai mahasiswa ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke informasi akun. Nah, di sini ada alamat email yang harus kita masukkan. Perlu diperhatikan alamat emailnya, jangan sampai alamat email yang sudah tidak aktif ya. Pastikan ini adalah alamat email yang aktif sehingga kalian bisa aktivasi akun. Nah, untuk kata sandi itu minimal 8 karakter dan mengandung kombinasi huruf kecil, huruf besar, dan angka. Misalnya, saya S besar 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kemudian masukkan data kamu, masukkan perguruan tinggi asal, program studi, nomor induk mahasiswa, nomor induk kependudukan, lihat di KTP, kemudian tanggal lahir ya. Pastikan data kalian sudah benar, kemudian cek email kalian untuk aktivasi akun di Kampus Merdeka. Kemudian kita masuk ke profil ya, masukin alamat email sama kata sandi yang tadi sudah kita buat. Klik masuk. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian profil, ada data pribadi, agama, dan asal SMA. Kemudian ada kontak pribadi, pastikan nomor ponselnya itu yang aktif, jangan sampai yang masa berlakunya sudah hangus. Nah, kemudian ada provinsi, kota, kecamatan, desa, kode pos, dan alamat yang harus kalian isi. Alamat KTP itu kalau sama dengan alamat domisili tinggal dicentang saja ya, kalau beda isi manual. Selanjutnya kita masukin kontak lain yang bisa dihubungi seperti ayah, ibu, atau kakak. Kita masukin nama dan nomor telepon. Pilih dulu ya pilihannya. Oke, Facebook, Instagram, Twitter kalau tidak ada boleh di skip, kalau ada boleh masukin. Kemudian kita ke lengkapi dokumen. Di sini ada curriculum vitae. Kita bisa masukin data pribadi kita seperti nama, tempat tinggal, sekarang statusnya apa, terus bisa masukin tentang riwayat sekolah, pengalaman organisasi, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa convert di dalam bentuk PDF, karena ini mintanya dalam bentuk PDF ya. Kemudian di transkrip nilai, kita bisa minta ke bagian akademik atau di dalam sistem kampus biasanya sudah ada yang bisa diunduh. Nah, bisa kalian unduh dan biasanya sudah dalam format PDF. Tapi kalau belum, silakan diubah dulu ke dalam bentuk PDF. Selanjutnya, di sertifikat pengalaman organisasi, ini ada 5 file yang bisa diupload yang pengalaman yang kalian rasa bisa menunjang untuk bisa lolos nih di sini. Oke, kemudian kita klik simpan. Nah, selanjutnya akan diunggah. Di sini kita bisa ke bagian FAQ untuk mengetahui apa saja sih topik yang ada di Kampus Merdeka. Tapi kalau ingin tahu tentang magang, ingin memperdalaminya, ada sesuatu yang masih kita bingungkan, silakan klik di bagian magang. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada jawabannya, silakan kalian pelajari ya. Kemudian kita ke program. Ini adalah program dari Kampus Merdeka, ada beberapa. Misalnya ada tentang kampus mengajar, magang, pertukaran mahasiswa merdeka, dan studi independen. Kita pilih yang magang. Nah, teman-teman, di sini di bagian magang itu kita bisa melihat lowongan magang yang terbuka ya, posisi apa saja yang bisa kita daftar. Nah, di sini juga ada keterangan periode registrasi 9 Juni sampai 14 Juli 2021. Walaupun ada tulisannya juga yang katanya 10 Juni sampai 15 Juli, tapi sebenarnya yang pastinya itu kita bisa lihat langsung ke posisi yang ingin kita tujukan, itu batas mendaftarnya sampai kapan. Nah, di sini kita bisa buka posisi yang kita ingin minati atau yang kita mau nih bekerja di bidang apa. Misalnya saya sekarang cari di tambang. Oke, nah ada 2 posisi yang bisa saya masukin. Misalnya saya pilih deh yang bagian ini.
Nah, di sini ada posisinya di mana, terus jumlah SKS yang dikonversikan nanti, bisa daftar, bagian rincian kegiatan, simpan. Oke, sekarang ini ada keterangan lowongan ini bersertifikat. Nah, jadi ada konversi SKS dan kualitas kegiatan dijamin oleh tim Kemdikbudristek. Jadi aman ya kalau kita magang di sini karena udah ada kerjasamanya. Pekerjaan ini kadang remote, maksudnya kalian itu bisa kerjanya online dan offline. Nah, ini kalau di pilihan itu kita cari online plus offline. Jadi bisa saja kalian harus berada di tempat, atau lebih tepatnya ini memang seharusnya berada di tempat ya, karena katanya ada jadwal masuk ke kantor. Oke, kemudian di sini durasi kegiatan 22 Agustus sampai 30 Desember 2021 selama 4 bulan. Nah, masing-masing posisi itu berbeda ya, tergantung kebijakan dari mitra dan posisi yang kita inginkan. Kemudian batas pendaftaran, nah seperti yang saya bilang, batas pendaftaran ini beragam ya, tergantung dari mitranya bukanya sampai kapan. Ini dari 31 Mei loh, sampai 29 Juni, wah bentar lagi nih, teman-teman yang tertarik di bidang tambang, boleh nih segera untuk mendaftar. Kemudian rincian kegiatannya apa bisa dibaca masing-masing ya. Kemudian kompetisi yang akan dikembangkan, ini kompetisi kalian jika magang di sini kalian akan mendapatkan kompetisi ini jika benar-benar mengikuti program dengan baik. Kemudian kriteria, nah kriterianya ini yaitu aktif minimal mahasiswa aktif minimal semester 5, maksimal semester 8. Berarti untuk yang sekarang semester 5 nih udah bisa nih daftar nih. Berasal dari jurusan atau program studi SBM, teknologi industri, pertanian, agribisnis, atau setara. Jadi memang kalau di Kampus Merdeka kan menyatakan semua jurusan bisa, tapi itu akan tergantung lagi ke posisi yang ingin kita daftar, dia membukanya untuk jurusan apa. Tapi kalau kalian mau cari jurusan kalian lain, pasti kemungkinan besar sih akan menemukannya. Gitu. Ada juga yang mungkin tidak membutuhkan jurusannya secara spesifik, bisa dari semua jurusan. Jadi tinggal ditelusuri aja. Oke, terus mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki inisiatif tinggi, bersedia bekerja pada remote area. Jadi tergantung posisinya di mana ya. Nah, ini ada tentang perusahaan, ada nama perusahaannya, ada lokasinya, dan ada keterangan dari profil mitranya, websitenya di mana. Jadi kita bisa men-tracking, oh perusahaan ini bagus atau tidak. Oke, jadi sekarang kalau misalnya nih posisinya di Kalimantan Timur, terus kalian rasanya, Kak, kalau saya kan di Pontianak nih, Kalimantan Barat, terus kayaknya tidak mungkin untuk semester ini, untuk semester depan ya, hitungannya kan berarti semester ganjil 2001-2022 itu kan semester depan nih. Nah mungkin semester depan saya padat Kak, jadwal kuliah harus ke kampus, untuk kerja langsung di lapangan di Kalimantan Timur itu tidak mungkin kan. Nah teman-teman berarti tidak bisa daftar di sini ya, karena ini kan memang katanya kadang remote, berarti ada kerja di kantornya langsung. Tapi teman-teman bisa cari perusahaan yang menyediakan pekerjaan yang hanya online. Nah, gimana sih cara nyarinya? Oke, cara nyarinya itu kalian kan ada bagian pencarian ya di sini. Itu di bagian more filter, diklik. Nah, di sini ada filter lainnya. Bisa pilih nih tipe posisi. Kita pilih yang online saja, offline saja, atau online plus offline. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya bidang yang diminati, ternyata perusahaannya berada di lokasi kalian saat ini, domisili kalian bisa pilih offline kalau ingin langsung ke kantor ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang ingin bekerja di perusahaan yang di luar kota kalian, terus tidak memungkinkan untuk kerja di sana langsung, online saja yang dipilih. Oke, saya pilih ya online, kita cari. Nah, di sini kita cari online apa ya misalnya. Nah, ini banyak nih ya, ternyata yang online saja mencari ya. Nah, mungkin bagi teman-teman ini langsung aja, tapi sebenarnya setelah saya pause dulu, akhirnya menemukan nih yang cocok untuk semua jurusan. Jadi di bagian Android Developer Intern dari campaign.com. Nah, di sini kita bisa lihat dia pekerjaannya remote dan lowongan ini bersertifikat juga ya, jadi sudah terjamin oleh tim Kemdikbudristek. Nih, remote, artinya tidak perlu ke kantor, bekerja bisa dari manapun. Pekerjaan ini dimulai dari 31 Juli 2021 sampai 30 Januari 2022. Wah, bulan depan udah bisa mulai nih. Batas pendaftarannya sampai 30 Juli. Nah, berarti nih yang mendaftar tanggal 30 Juli ini langsung mungkin diseleksi terus tanggal 31 Julinya udah mulai kali ya. Nah, di sini bisa dibaca. Kemudian kita bisa melihat ini keterangannya.
kriterianya menyambut semua pelamar tanpa memandang lokasi, pendidikan, usia, atau latar belakang. Diutamakan mahasiswa semester 4 ke atas dengan pertimbangan sudah menerima materi perkuliahan dasar yang sesuai dengan jurusan yang dilamar, bersemangat, dan lain sebagainya. Ini memiliki pola pikir yang kreatif, mampu bekerja dengan jadwal yang ketat, bersedia untuk bekerja dari jarak jauh, bersedia bekerja pada akhir pekan. Jadi harus meluangkan waktu di akhir pekan nih. Magang berlangsung selama 6 bulan. Oke, jadi tim ini akan fokusnya ada di sini ya, developer tim intern, web developer, iOS developer, Android developer, backend developer, and QA intern. Kayaknya menarik nih ya. Oke. Nah, kalau misalnya ingin daftar di sini, tinggal klik daftar. Oke, ini teman-teman untuk kalau mau daftar magang ya, kita harus ada konfirmasi lagi, unggah dokumen, kurikulum vitae apakah sudah di sini ya. Tadi kan kita sudah masukin ke profil, bagian profil di lengkapi dokumen sudah ada, jadi dia sudah langsung terkoneksi ya. Ke sini sudah ada muncul. Kemudian kita kalau ingin masukin sertifikat pengalaman organisasi, karena tadi belum, ingin masukin sekarang bisa. Nah, jika sudah, selanjutnya ya. Selanjutnya akun media sosial kita apa, dimasukin nih, tapi boleh dikosongkan juga. Ini proses 3 dari 4. Nah, kalau rangka training ringkasan kegiatannya, pastikan kamu daftar di program benar dan menyetujui semua ketentuan program magang Kampus Merdeka. Durasi kegiatannya, nah ini pernyataan kesanggupan dan komitmen. Ini kalau misalnya kalian sudah setuju, silakan klik centang, dicentang saja semuanya, terus klik daftar. Nah, ini karena adik saya masih mikir-mikir dulu, dan karena memang juga jeda pendaftarannya masih sampai pendaftarannya masih dibuka sampai 30 Juli, jadi dia masih mempertimbangkan dulu nih, yakin tidaknya untuk daftar sini. Kalau teman-teman sudah yakin, bisa ya langsung centang terus daftar, tinggal menunggu pengumuman dari proses seleksinya. Oke, sekian nih untuk proses magang. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa, khususnya yang ingin mengikuti program magang dari Kampus Merdeka ini. Sejujurnya saya kalau misalnya masih kuliah ini sangat tertarik loh untuk mengikuti program magang ini, karena memang memberikan keuntungan untuk kita secara, apalagi sekarang ini kan persaingan dunia kerja ketat ya, banyak sekali yang sudah lulus sarjana itu banyak sekali yang pengangguran. Jadi jangan buang kesempatan emas ini untuk kalian berkembang, untuk kalian bisa menambah wawasan, membuka relasi dari mana aja, apalagi ini tidak dibatasi. Jadi ya daftar saja jika memang jurusan kalian itu masuk ke dalam kriteria. Oke teman-teman, semoga bermanfaat untuk kalian. Jika suka silahkan klik tombol like, dan jika bermanfaat dan kalian ingin berbagi kepada teman-teman yang lain, silahkan share video ini. Dan jika ingin mengetahui updatean dari info-info pendidikan, silahkan klik tombol subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.